My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Now to the out to the no, no, no. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Ini saya mau mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman dari Politeknik Negeri Jakarta yang sudah bersama-sama dengan kita. Juga teman-teman dari Universitas Muhammadiyah yang sudah bersama-sama dengan kita juga. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan masih mengenai masalah kumis dan juga jambang. Ini saya mau tanya sama Iis nih, kalau misalnya milih laki-laki yang klimis atau memang ada jambang dan kumisnya gitu? Sebenarnya saya lebih suka cowok-cowok tuh kayak purba gini nih. Robin nih. Serem gue. Maksudnya abis yang Takut kebawa pulang kalau nyentuh. kalau abis yang dicukur tuh ya. Bungkus karet 2. Apa-apa? Yang kalau udah dicukur tuh kan biasanya suka ada Biru-biru gitu kan. biru-birunya. Kalau aku sebenarnya lebih suka yang gini nih, cambangnya tuh nggak terlalu yang tebal Kasar, banget gitu. banyak buat, gitu. Buat ini aja apa sih? Aksesoris lah. Aksesoris Iya, gitu kan, aksesoris. manja kan kelihatannya gitu. Tapi karena di rumah klimis ya udahlah saya mah terima apa adanya, yang penting endol. Iya itu. Tapi kan Kenapa? Iis juga ada kumis tipisnya itu. Itu protes nggak? Suami Iya. selama ini sih nggak tahu nggak. Sebenarnya gue tuh nggak pernah menyadari kalau gue berkumis. Oh, Nggak sadar. Belakangan aja, dulu-dulu nggak, cuek aja gitu. Karena orang pada ngomongin gue juga heran. Padahal nggak ada loh kumis, menurut lo gue kumisan? ada kumis tipis Jelas sebenarnya. banget, mau di zoom in. Istri saya juga berkumis. Komplain Rambutnya- nggak? Hah? Komplain nggak? Nggak komplain. Kalau dulu anak gue yang kecil, waktu masih kecil dia bilang gini, mama ada supir kita namanya Pak Asep tuh kumisnya tebel banget gitu. Mama kok kumisan kayak Pak Asep gitu? Nah, Gue nggak bisa jawab dong gimana. Cak gimana Cak? Aca pilih yang mana Pak? Kumis atau yang klimis? Sejujurnya sih kalau aku lebih suka cowok yang bersih sih, maksudnya yang nggak kumisan gitu. Oh pas tuh sebelah lo. Nah. Iya, Kalian ini di samping cowoknya main sambil serobot. soalnya ini emang kayaknya menurut aku tuh lebih rapi, enak dilihat. Jadi kalau aku sih emang lebih suka yang nggak kumisan sih. Oh, aku kenalin diri dulu dong. Oh dari mana? Aku tuh dari kelompok remaja kelompok remaja nggak doyan cowok brewokan, disingkat keroyokan. Oh keroyokan. Ini kalau misalnya cowok yang brewokan kayak gitu dengan unsur-unsur kejantanan menurut kamu? Ya kalau dilihat sih mungkin ada bedanya ya. Tapi kalau aku sendiri yang lebih menarik hati aku sih perilakunya sih Kang. Oh lebih ke perilakunya. Iya, kalau dia jenggotan tapi kayak kita nyebrang nggak nyebrangin, kita bawa barang berat nggak dibawain, ya sama aja nggak maco juga menurut aku. Kenapa nggak pacaran sama porter? Betul Kak, betul. Lu tuh cowok Helping gampang banget gitu nyari cowok hanya buat lu ngambil bawaan Maksudnya kayak kan gitu. ngomongin maco kan ya. Iya, ngomongin tapi kan maco tuh bukan kayak gitu. Tapi kamu hati-hati loh, kamu sukanya kan cewek-cowok yang klimis kan. Belakangan kalau yang klimis-klimis tuh Ya yang maco tuh ya kayak begitu, mantan cowok, dulunya cowok dia, Bo. Jadi berubah. gitu. Begitu. Kalau ada nggak yang kelihatan bahwa kalau yang brewokan kayak gitu lebih maco kelihatannya gitu ya? Memang harusnya sih sebenarnya kalau yang berewokan tuh lebih apa ya? Laki gitu ya? Laki gitu, lebih laki. Walaupun ya. Ada juga sih yang enggak gitu. Iya, Tapi kalau menurut penerawangan gue tahu loh. Oh udah ada itunya. Ada Maksudnya juga lah, frekuensi. radarnya Tahu jalan. frekuensinya gitu. Begini. Nggak ngaruh juga Kang. Radar gue Yang tahu. banyak bulu belum tentu maco atau jantan. Di belakang rumah saya banyak bulunya kambing betina. Lu kan kambing gitu. Tapi Kang Denny, kalau saya lihat Narji Iya, nggak ada jenggot, nggak ada kumis tuh ganteng. iya, Orang yang nggak ada kumis, nggak ada jenggot tuh ganteng. ganteng. Tapi kami yang ada jenggot dan kumis, kami karismatik. Ada Beda. satu teori mengatakan sesungguhnya orang breok atau kumis bukan karismatik. Bukan. Nggak mampu beli alat cukur. Iya, kebanyakan. Calontong nih sebagai orang yang punya karis katulistiwa. Gimana menurut kalian? Garis ya itu. Bukan karismatik kalau ini. Ya, ada Saya perkenalkan diri dulu. silakan. Saya dari milih kumisan tapi nggak keurus. Disingkat apa tuh? Mimisan terus.
Lu sakit panas itu. Ini ya, dulu mulai SMP sampai kuliah, saya ini memelihara kumis. Tidak memelihara jenggot. Begitu lulus kuliah, saya berbalik. Kumis saya cukur, saya pelihara jenggot tanpa memelihara kumis. Itu sebenarnya saya bisa tumbuh kumis dan jenggot. Cuma saya selalu pilih salah satunya. Kenapa? Tahun 1300 tidak ada orang pria Amerika yang punya brewok dan punya kumis Gak mungkin. di Indonesia. Ya, ini saya kasih tahu. Ya orang Amerikanya juga belum ke sini Nah kali. iya makanya, Iya. belum ada. Ya jangan orang sana dibawa ke sini. Kenapa itu bisa terjadi? Ya itu kenapa? Karena memang mereka belum ke sini. Iya memang belum ke situ. Alasan yang lebih Iya. konkret Pak, apa gitu Pak, alasannya? lu mendingan maju tawuran sama gue, Pak. Nah, tuh. Sebel gue. Jangan Tahu jauh. dong, lumayan, Ca. Saya bukan nggak apa ya. Tawuran dengan perempuan itu kan menang belum tentu, Iya. kalah sudah mesti. Ya, itu berarti kalah terus dong. Oh, iya. Itu kalah terus. Mungkin Anda suka jenggot, memelihara jenggot, tapi Anda belum tahu fakta-fakta tentang jenggot. Nah itu ada memang fakta-fakta tentang Ada jenggot itu? 520 fakta tentang jenggot. Saya akan sebutkan 4 ya. Ya kebanyakan lu 520. Contohnya banyak, turun nyebutinnya juga banyak dong. Ya lagian kalau saya sebutkan satu persatu. Oke. Kan 516 deh. Apa tuh? Oh iya kita mulai 517. Itu jenggot merupakan bagian dari rambut yang tumbuh di wajah dan leher. Jumlahnya itu hanya mencapai 7.000 maksimal 15.000. 15.000 apa? Emang Cak Lono pernah ngitungin Cak, satu-satu? Ini ya makanya siapa yang mau ngitungin lu? Siapa? Ini penelitian Pak. Ini penelitian. Gak penting menurut gua penelitian itu. Dia yang bilang ini penting siapa? Iya makanya. Kenapa diomongin kalau nggak penting? Iya. Gak Kan penting. banyak hal yang nggak penting yang kita omongin. Iya. Pertanyaannya jangankan sampai ke titik ini. Nah. Kita bahas bulu nggak berbulu itu pentingnya di mana? Ini Iya. tema ini aja nggak ada Gua penting. pikir ya juga kok. itu. Gak penting. Iya kan? Fakta ke 418. Lo kok diacak sih? Nah, tadi 518. Iya, 17 turun, 517, 16. 518. Iya. Rata-rata ya, Ah. pria yang normal di dunia ini jenggotnya tumbuh 140 mili per tahun. Kecepatannya. Ya. Ini Jadi maksud normal maksudnya apa, Cak? Batasan normalnya maksudnya apa? normal artinya nggak pakai obat. Oh, Tumbuh standarnya, secara standar. natural lah ya. 140 mm itu sekitar 14 14 apa? Terus apa? Kang? cm. Ya. Lumayan 14 cm. Satu Ya tahun. terserah saya dong. Iya lumayan maksudnya Oh, 14 ya, cm ya. ya. Yang 519. Sama ini sebenarnya dengan yang 519. Ya iya udah ngomongin aja itu gitu. Nggak usah sama lu belum ngomong 519 itu. Diomongin baru yang ini sama. Ini kan belum diomongin 519. Lama-lama gue pindah ke sana nih. Kamu kalau pindah sana numbuhin kumis dulu. Sembarang. Setahun bro. Bisa Narji. Laki-laki diperkirakan menghabiskan waktu lebih dari 3.000 jam untuk mencukur jenggot dan menghilangkan lebih dari 8 meter rambut dari pangkal jenggot per tahun. 3.000 jam per 3.000 jam itu berapa hari kalau dibagi sehari 24 jam. 24 jam bagi 24. Padahal 2 hari kan cuma 48 jam. Iya 48 Lah jam. kok 3 hari 72 jam. Udah nggak usah dihitung-hitung, lu mau mulai ngitung lagi. Sehari 24 jam. Kalau 2 hari kan tahu kan 48 jam. Terus tambah 24 lagi, ngitung-ngitung terus. Bukan itunya terus. Loh, padahal 4 hari itu kan 96 jam. Iya, udah. Baik, yang ke 520. Nah, ini anggap aja yang terakhir ya. Ya, Dari semua rambut yang ada di wajah, jenggot adalah rambut yang paling cepat tumbuh. Jadi antara kumis dengan dan jenggot, walaupun dia bisa nyambung, tapi pertumbuhannya lebih cepat jenggot. Termasuk alis, Gitu bulu ya? mata, Ketek. bulu hidung, wajah Pak. Mana ada bulu ketek di wajah. Iya. Ini yang saya bilang wajah. Iya. Tapi bener itu. Soalnya gue kalau abis
Vincent gitu, berapa hari kemudian, Oh 3 pakai hari pinset gitu? ada. Dicabutin ya? Ada jenggotnya. Oh, ada Tapi jenggot jenggot saya juga? cuman ini Pak, nggak rata gitu. Adalah 5 biji gitu. Enggak, boleh saya tanya mungkin agak sedikit rahasia. Anda hemaprodit atau gimana? Oh pikir cacing. Aku mikir Iis ya, ada kumisnya kan sebenarnya. Terus ternyata ada jenggotnya ya. Enggak, itu yang kaget karena istri saya tuh ada kumisnya. Tapi nggak ada. Tapi dia nggak berjenggot. Tapi kalau dibuka dadanya, bulu dadanya banyak banget. Kaget. Wah. Tapi nggak selayaknya jenggot. Sebenarnya cuman ada bulu, cuman ada beberapa Panjang-panjang gitu. gitu teh, Panjang, panjang-panjang. Bulu-bulu halus lah ya. Iya. Bulu-bulu halus seperti Dan itu. dan itu gengges. Kalau ini kan nggak gengges. Kalau ini gengges Pak. Iya, iya. Iya. Kalau Chan pernah ini nggak? Pernah berusaha untuk numbuhin bulu tapi pakai obat? Ya, Misalnya pernah. pakai obat batuk. Tadi Ya, ngomong Saya pernah batuk. coba. Pernah coba? Saya kan emang numbu-numbu, pengen juga dong, pengen kelihatan Iya. dewasa. Pakai obat ini enggak, kata teman pakai obat batuk. 2 Jadi- hari alhamdulillah keluar. Oh dahaknya. Dahak. Tapi Anda bicara batuk tadi ada kaitannya. Apa? Salah satu fungsi jenggot itu adalah mencegah batuk dan alergi. Jenggot bisa menghangatkan area sekitar tenggorokan. Oh iya tenggorokannya. Makanya suku bangsa Viking semuanya berjenggot dan berkumis tebal supaya hangat badannya. Chan pernah ini nggak? Pernah nyobain numbuhin bulu gitu? Oh pernah, saya pernah pakai apa kan karena saya kan bakatnya emang nggak brewokan. Cuma saya pengen banget nih ngeliat kalau di TV-TV, wih keren nih kalau orang-orang brewokan. Ada brewoknya. Cuman saya nyobain, jadi dulu saya kuliah di daerah Salemba dan setiap hari kan saya ngelewatin Jatinegara. Nah di situ tuh ada tempat di mana ada yang jual pusatnya nih obat penumbuh bulu. Penumbuh bulu. Udah saya coba beberapa kali kan, sekali 2 kali gitu kan. Karena emang mungkin saya bakatnya tidak brewokan, tapi saya paksain tuh, aduh gimana caranya ya biar numbuh bulunya nih saya pakai. Jadi katanya mas-masnya itu, mas kalau udah dipakai diemin dulu, nanti kalau misalkan mau mandi udah numbuh dikit cukur Baru cukur cukur, terus gitu kan. Nah, cara nyukurmu gimana? Gini. Nah itu yang Ah, salah. salah. Harusnya dari bawah Oh, ke gitu. atas. Ah gini. Tapi kamu juga kepalamu taruh gini. Ya sama, ya sama aja. Sama aja. Sama aja lu Apa cuma bedanya? dibulak-balik doang. Itu. Cuman kalau gitu resikonya memang supaya nggak terjadi iritasi. Iritasi. Karena yang namanya iritasi itu salah satunya sebelum ke iri dengki, kita iritasi dulu Iya. itu biasanya. Kayak begitu. Tapi saya kasih solusi lah. Ini nih, ini obat paling bagus. Ini obat beli. Kalau misalnya Anda pakai yang lain-lain, bukan ya pakai Firdaus. Ini kayaknya sama deh yang gitu ya. Ah, Coba baunya. bukan. Beda itu. Iya Bukan. ini. Bukan. Baunya saya tahu banget. Ini mahal. Ini paling mahal karena ini dari tangkur buaya. Nih cobain deh. Cepet reaksinya cepet. Oh ini baru berarti ya? Baru ini sih. Coba sini lu jajar. coba ya. Waktu hitungan kelima lu pasti tumbuh. Iya. Coba hitungin bener ya. Ya sok. Coba. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Tumbuh. Belum Kang, mana? Wah tumbuhnya di tangan gua nih. Ini kebanyakan. Ah. Kang Maman silakan. Kata siapa bulu tidak pernah diteliti secara ilmiah. Karena saya basisnya kriminologi, saya langsung tertarik dengan pernyataan awal Kang Denny. Kang Denny bilang di awal segmen 1, bentuk fisik dikaitkan dengan tindakan kriminal. Betul. Bapak antropologi kriminal Cesare Lombroso mengatakan ada born kriminal. Penjahat dilahirkan dengan tipe fisik tertentu yang diturunkan dari tipe fisik nenek moyangnya. Juga kalau kita ikut sidangnya Jessica yang sempat dihadiri Roy Suryo yang kita sebut-sebut tadi, ada saksi ahli yang dihadirkan dan bicara tentang fisiognomi, ilmu yang mempelajari bentuk tubuh dan bentuk muka. Juga frenologi, ilmu yang mempelajari kelainan pada tengkorak. De Porte misalnya, Baptista de la Porte mengatakan pencuri mempunyai kuping kecil, bulu di kening, jari yang langsing dan matanya selalu bergerak. Gall dan Spurzheim mengatakan berdasarkan bentuk kepala dapat diketahui apakah seseorang itu pencuri, alkoholisme, orang pinter atau bodoh. Tapi teori itu kemudian banyak dipatahkan karena penjahat ternyata tidak dilahirkan. Bukan juga karena soal berbulu atau tidak berbulu. Buktinya yang dicokok KPK ada yang berbulu, ada yang mulus pelontos, ada yang berkumis, juga ada yang klimis. Iya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.
saya dari dulu pengen berciuman sama orang berkumis, Kang. Oh iya? Tapi perempuan. Ya udah sekarang atuh. Cuma,